Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang beribadah buat jemaat yang hadir di gereja saat ini maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat beribadah pada Minggu Estomihi hari ini. Tema minggu kita adalah Firman Tuhan tak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 2. Bimbing
Hukum Tuhan pada minggu hari ini, hukum Taurat pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 2. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, tertulis pada Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat ke-23. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 3 dan 4. Yang mencurahkan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta Minggu tanggal 27 Februari 2022. Pelayanan. Nama Minggu hari ini tanggal 27 Februari 2022 adalah Minggu Estomihi dengan topik Minggu Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia atau dang mula boti hatani debata. Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Tulu Simanjuntak, Ibu Wiwi Pratiwi Boru Butar-Butar dari Wik Cijantung Pasar Rebo. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak kedua perempuan bagi keluarga Binsar Pangaribuan, Ibu Burju Ruth Nauli Boru Marbun dari Wik Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling kepada orang tua Marguru Tuaka Natoras yang dilaksanakan pada hari Jumat 4 Maret 2022 masuk pukul 16 WIB bertempat di konsistori gereja dengan membawa surat pernikahan, fotokopi, akte kelahiran, dan surat pengantar dari Sintuawik. Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Doni Jerry Marpaung, anak dari Bapak Ludin Marpaung, Ibu Kartini Boru Butar-Butar, Jemaat AKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi, dengan tunangannya Berta Otmariana Boru Pane, putri dari Bapak almarhum JH Pane, Ibu almarhumah Lince Ria Boru Tampu Bolon, Jemaat AKBP Kramajati, Resort Kramajati dari Wik 3 Mei. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pukul 11 WIB di HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Tuhan memberkati. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Kevin Martin Antoni Simanjuntak S.Sos, anak dari Bapak Poltak Simanjuntak, Ibu Elsa Borumalau, Jemaat AKBP Kramajati, Resort Kramajati dari Wik Kramajati 1, dengan tunangannya Clara Tindanguli Boru Siregar SIP, putri dari Bapak Sintua Estopet Mangido Dairo Siregar SHMH, Ibu Januartini Rondang Rosmince Borusiahan, Jemaat AKBP Setia Mekar,
Resort Setia Mekar, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rio Tensan Panjaitan, anak dari Bapak almarhum Christian Panjaitan, Ibu Tionar Borunadeak, Jemaat AKBP Resort Silau Maraja, Distrik 13 Asahan Labuan Batu, dengan tunangannya Melisa Natalia Borusihite, putri dari Bapak Dr. Andus Albert Sihite MM, Ibu almarhumah R. Borumanalu, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WIK Makassar II. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 9 WIB di HKBP Resort Silau Maraja, Distrik 13 Asahan Labuan Batu. Tuhan memberkati. Penungguan CD. Pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022, dalam kebaktian pukul 17 WIB, gereja akan melaksanakan penungguan CD khusus kepada Saudara Eno Susanto, asal gereja dari Gereja Betel Indonesia atau GBI Jalan Keting, Kelugong, karena sudah belajar 3 bulan. Jadwal kebaktian minggu. Sesuai dengan program kerja dan anggaran tahun 2022 tentang pelaksanaan kebaktian minggu, jadwal pelaksanaan kebaktian minggu mulai tanggal 6 Maret 2022 yang dapat terlaksana karena kondisi pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu kelas TKA, TKB, TKC, kelas 1 sampai 6 SD dilaksanakan secara online melalui kanal YouTube AKBP Kramat Jati. Kebaktian minggu khusus remaja. Kebaktian minggu khusus remaja selama bulan Maret 2022 belum dapat dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Jemaat kategorial remaja dapat mengikuti ibadah secara offline atau live streaming dengan mengikuti jadwal kebaktian dewasa Nama Godang. Kebaktian minggu dewasa Nama Godang. Kebaktian minggu pagi bahasa Batak pukul 6 WIB. Kebaktian minggu pagi bahasa Batak masuk pukul 10 WIB. Kebaktian minggu sore bahasa Indonesia masuk pukul 17 WIB. Hal yang perlu diperhatikan dalam ibadah bahasa Indonesia akan menggunakan buku nyanyian atau BN HKBP. Dalam ibadah minggu tidak disediakan printout acara. Dimohonkan kepada jemaat untuk membawa Alkitab, buku nyanyian HKBP, dan Bibel buku ND. Gereja hanya menyediakan 100 eksemplar printout warta jemaat setiap minggunya. Bagi jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambil ke konsistori gereja. Hal ini dilakukan gereja untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan Indonesia dan menghindari pemanasan bumi. Warta jemaat berbentuk soft file dapat diterima oleh jemaat melalui WhatsApp grup setiap week dan melalui web AKBP Kramat Jati. Bagi jemaat yang membutuhkan buku nyanyian HKBP atau BN, dapat memesan BN kepada tata usaha AKBP Kramat Jati dengan harga Rp75.000. Kebaktian ini bisa berjalan sesuai program menunggu hasil dari pemerintah tentang PPKM. Bila masih tetap level 3, maka jadwal kebaktian tetap seperti semula 4 kali kebaktian. Pagi pukul 6, pukul 9, pukul 11.30 dan pukul 17 WIB. Pelayanan pertangyangan WIK, tim doa dan PHD kategorial. Pelaksanaan pelayanan pertangyangan WIK, tim doa dan PHD kategorial akan dilaksanakan kembali mulai minggu depan secara offline atau tatap muka dan live streaming. Adapun jadwal pelayanan adalah sebagai berikut. Pelayanan pertangyangan WIK tempat di gereja
waktu Kamis pukul 19.30 WIB. Pelayanan tim doa, tempat gedung serbaguna, waktu Rabu pukul 8.30 WIB. Pelayanan PA seksi remaja, tempat ruang remaja, waktu Sabtu pukul 17 WIB, minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pelayanan PHD seksi perempuan, tempat di gereja, waktu Rabu pukul 17 WIB. Pelayanan PHD seksi AMA, tempat di gereja, waktu Jumat pukul 19.30 WIB, minggu pertama setiap bulan. Pelayanan PHD seksi lansia, tempat gedung serbaguna, waktu Kamis pukul 7 WIB. Pelayanan kasih atau diakonia, ulang tahun ke-70. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, Bapak Paulus Sitompul telah genap usianya 70 tahun dari WIK Condet Batu Ampar. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos dan telah disampaikan pada kebaktian pukul 6 WIB. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, Bapak Situa Saman Silalai SH telah genap usianya 70 tahun dari WIK Rambutan 1. Sesuai program kerja HKBP Kramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 telah meninggal dunia Bapak Asi Martua Sinaga, tutup usia 68 tahun 6 bulan. Ibu almarhumah Minauli Boru Simbolon dari WIK Makassar 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Lain-lain, panitia pembangunan. Setelah selesai pembacaan warta, panitia pembangunan akan menyampaikan sosialisasi perihal rencana program kerja tahunan gereja tahun 2022. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Inang Pendeta Lilis Boru Tampunan, yang kami hormati Damang Dainang Parhaladu HKBP Kramat Jati, begitu juga Damang Dainang Jemaat HKBP Kramat Jati, serta Naposobulung HKBP Kramat Jati, begitu juga remaja HKBP Kramat Jati yang kami cintai. Perkenankan kami dari Panitia Pembangunan menyampaikan sekilas tentang lanjutan Panitia Pembangunan di tahun 2022-2023 ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa Panitia Pembangunan Gereja HKBP Kramat Jati terbentuk tahun 2019 dengan rincian pembangunannya yang akan dilaksanakan adalah pembangunan akustik dan sound system, pembangunan rumah huriah, pembangunan lift, dan renovasi konsistori 3 lantai. Adapun yang dapat terlaksana pada tahun 2019 yaitu adalah pembangunan akustik dan sound system. Semua kita tentu tahu Amang-Inang di tengah perjalanan di tahun 2020 terjadilah
pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi pola kehidupan kita hingga saat ini. Walaupun memang setelah anjuran dari pemerintah kita, sudah sebagian besar penduduk daripada Indonesia ini telah divaksin, sehingga memang kita sendiri mempunyai keberanian untuk bisa berkumpul kembali. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Amanginang, di tengah perjalanan tersebut, panitia pembangunan menghentikan pelaksanaan kelanjutan daripada ruang konsistori yang akan dibangun 3 lantai serta renovasi rumah huria dan parkir di lantai bawah. Namun di tengah perjalanan setelah pandemi sudah agak mereda dan di tahun 2021 direncanakan dilanjutkan pembangunan daripada rumah huria dan konsistori. Namun sebelum ditetapkan di Parhalado, atas dasar masukan daripada beberapa pihak serta persetujuan Parhalado, diputuskanlah agar pembangunan dilanjutkan dengan merubah sistem, yaitu merenovasi ruang konsistori dan pembangunan lift. Adapun di samping ruang konsistori yang akan dibangun adalah ruang pendeta, ruang ketiga dewan, ruang MPA, ruang badan audit, serta perluasan ruang musik. Dan tidak luput juga ruang IT yang sampai saat ini memang kita sangat mengharapkan tim IT kita yang selama ini memang selama pandemi mereka lah yang menjadi ujung tombak daripada penyampaian firman Tuhan yang diberikan oleh hamba Tuhan dari gereja kita ini. Mereka inilah sangat membutuhkan ruangan khusus agar mereka dapat membantu para pendeta kita menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh jemaat, bahkan seluruh yang mendengarkan di jagat raya ini. Perlu kami sampaikan Lamanginang bahwa di tahun 2022 ini akan direncanakan lanjutan daripada pembangunan tersebut, dan ini telah disepakati di Parhalado serta di rapat huria bahwa yang akan dilanjutkan seperti yang kami sebutkan tadi menjadi renovasi dengan dasar pertimbangan mengurangi biaya untuk membantu dan meringankan para jemaat kita di dalam mensupport rencana pembangunan huria. Dan saat ini Amanginang serta anak-anak kami Daposobulu, kami beritahukan rencana pembangunan ini sudah direncanakan, yaitu pelaksanaan pembangunan lift pertama sekali yang akan dilanjutkan, yaitu mulai dari Januari sampai dengan Juni 2022 ini. Dan adapun lift tersebut sudah memang saat ini di tahap pemesanan. Rencana pemesanan karena memang lift yang akan dipasang, yaitu mungkin nanti akan dipasang di sebelah kiri daripada ruang yang sebelah kiri gereja kita ini, agar memudahkan para orang tua kita yang sudah lansia atau para pendiri daripada gereja ini, yang mereka juga notabene ikut mendengarkan firman Tuhan ke gereja ini.
Itulah dasar pemikiran daripada panitia pembangunan serta gereja kita agar lift diprioritaskan dibangun di gereja ini. Dan sampai saat ini pemesanan lift sudah dilaksanakan, direncanakan di bulan Juni akan selesai terpasang, serta konstruksinya yang dilanjutkan untuk dipasang direncanakan itu sampai Juni 2022 ini. Dan tahap kedua nanti akan dilanjutkan dengan renovasi konsistori, di mana pemikiran-pemikiran dan masukan daripada Parhalado serta orang tua bahwa lantai yang ada sekarang masih layak untuk digunakan. Itulah yang kita dengarkan sehingga memang tidak terjadi dirubah seluruhnya ruang konsistori, namun di sana ada perbaikan serta perluasan daripada ruang konsistori tersebut. Dan direncanakan ruang konsistori sebelumnya adalah bisa menampung hanya sekitar 30 orang untuk rapat Parhalado. Dan sampai saat ini Parhalado HKBP Kramat Jati sudah mencapai 56 orang. Nanti apabila ada lagi tambahan, dan saat ini sedang penerimaan calon Parhalado lagi yang sedang learning, mungkin akan menambah kapasitas lagi. Itulah dasar daripada pemikiran gereja kita untuk merenovasi ruang konsistori tersebut, serta pembangunan ruang-ruang daripada Dewan dan MPA yang selama ini memang apabila Dewan-Dewan dan MPA dalam melaksanakan menjalankan daripada tugas-tugas yang dilaksanakan di gereja ini, mereka tidak mempunyai ruang, serta bagaimana memaksimalkan agar memang terfokus mereka di dalam hal melaksanakan kegiatan di gereja ini. Begitu juga ruang audit yang selama ini juga tidak mempunyai ruang khusus, maka untuk tahun ini direncanakan untuk disediakan ruang audit serta ruang musik kita untuk diperluas sehingga memang peralatan ruang musik bisa tertata rapi di sana. Begitu juga tadi ruang IT serta perapihan pagar belakang ruang pendeta sehingga memang ventilasi udara bisa mereka menikmati sedikit karena di sampingnya adalah ada akses jalan. Itulah yang akan direncanakan panitia pembangunan nanti dimulai dengan Juli 2022. Adapun rencana biaya secara kasar karena memang ada nanti pekerjaan-pekerjaan lain perapihan yang akan dilaksanakan, diperkirakan lebih kurang 2,5 miliar. Amanginang, untuk itulah kami dengan sangat menyampaikan di tengah kebaktian kita sore hari ini, serta anak-anak kami Naposo Burung dan remaja, agar sudi kiranya membantu panitia di dalam hal pelaksanaan kelanjutan daripada pembangunan gereja kita ini. Dan rencana pencarian dana pun mungkin nanti akan dilaksanakan secara kolektif pembangunan, dimulai direncanakan di tanggal 6 Maret 2022 ini, dan direncanakan juga untuk melanjutkan daripada yang tahun-tahun sebelumnya sudah kita laksanakan, yaitu iuran pembangunan sebesar 300.000 dan per tahun, dan ini dapat dicicil. Dan ini sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya, dan kami juga dari panitia atas nama panitia pembangunan mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangsi yang diberikan oleh Damang Dainang yang untuk membangun gereja kita ini. Dan teknis pelaksanaan pencarian dana juga panitia pembangunan merencanakan secara proposal internal ataupun dengan proposal eksternal atau keluar bagi
saudara-saudara kita yang sudah membantu daripada pelaksanaan pembangunan ini. Akhir kata, Amang Inang, besar harapan kami, support dari Amang Inang, serta anak-adik kami Naposo Bulung untuk sudah membantu panitia pembangunan gereja HKBP Keramat Jati ini, sehingga ini dapat terlaksana di tahun ini. Itulah harapan kami dan himbauan kami. Tak luput kami menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban. Kepadamu bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan menyertai kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Horas. Marilah kita membawa persembahan kita 1A dan 1B sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan seterusnya.
melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Kami menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang mengikuti ibadah pada Minggu Estomihi hari ini, yang mengikuti dari gereja ini, dan juga untuk saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada sekarang ini. Bila ada di antara saudara-saudari sedang menjalani masa isolasi yang ada di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID-19, doa kami saudara-saudari diberi kesembuhan dan kekuatan. Juga saudara-saudari yang terbaring lemah sekarang, ada yang di rumah sakit atau yang ada di rumah, tetaplah berpengharapan pada Tuhan, bersukacitalah, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap jemaat yang mendengar khotbah hari ini mendapatkan sukacita yang melimpah, karena firman Tuhan akan segera diperdengarkan. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 55, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya mengajak saudara-saudari yang membawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya dari Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada Aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan padanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dalam kehidupan saudara-saudari ada perkataan seseorang ketika kita mendengarkan apa yang dia katakan begitu mempengaruhi pikiran kita, begitu mempengaruhi hati kita, emosional kita. Ketika kita mendengar apa yang dia bicarakan, kita sangat terpengaruh dan rasanya ingin melakukan apa yang dia katakan. Boleh saja apa yang kita dengar itu sesuatu yang bernada positif atau sesuatu yang bernada negatif. Tetapi dalam hidup ini ada kalanya perkataan seseorang itu terasa begitu mempengaruhi dan ingin segera kita lakukan. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari mengalaminya di tempat bekerja mungkin, berbicara dengan orang tua mungkin, jadi termotivasi, atau mungkin mendengarkan percakapan-percakapan dari motivator terkenal. Mungkin kita semua memiliki pengalaman-pengalaman demikian. Kekuatan perkataan manusia, kalau kita pernah mengalaminya, di dalam khotbah sore hari ini dikatakan bahwa ada yang lebih berkuasa lagi yang dapat mengubah hati setiap orang, yaitu firman
Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam nats ini dari ayat 10 sampai ayat 13, itu semua berbicara tentang kekuatan firman Tuhan, logos dalam bahasa Yunani. Kekuatan dari firman Tuhan. Nats ini sangat menekankan peranan dan kuasa firman Tuhan di dalam hidup orang percaya, dalam hidup saya dan dalam hidup saudara-saudari. Firman itu sangat berkuasa. Itu yang hendak diberitakan dan hendak diberitahukan kembali kepada kita supaya kita tidak mengabaikan firman Tuhan. Sekedar mengingatkan bagian dari sejarah teks Alkitab Yesaya pada hari ini. Firman Tuhan ini dituliskan kepada bangsa Israel, yaitu bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Karena mereka berpuluh-puluh tahun meninggalkan Tuhan. Karena ketika itu bangsa Israel sudah begitu lama mencari dewa-dewa Baal, menyembah dewa Baal, tapi tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Itu sebabnya mereka terbuang ke Babel. Babel pada waktu itu adalah suatu bangsa adik kuasa, bangsa yang kuat. Sedangkan Israel hanya bangsa kecil, tidak terlatih dalam perang. Sehingga mereka ditaklukkan oleh Babel. Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di dalam kondisi terpuruk itu, kondisi di mana mereka terbuang, di mana mereka terancam, di mana mereka tidak bisa lagi mengolah tanah, memberikan hidup yang baik dalam keseharian mereka, tidak lagi memiliki hidup yang berlimpah seperti sedia kala. Mereka sudah dibuang, mereka dijajah, hidupnya terancam. Di kondisi seperti itulah firman Tuhan berkata. Di dalam ayat 3, sebelum ayat 10 ini, kalau kita mundur sedikit ke ayat 3, di sana dituliskan, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Syarat hidup seseorang bisa berubah adalah ketika dia datang kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika bangsa Israel sudah menjauh, meninggalkan Tuhan, ibadahnya tidak lagi didirikan kepada Tuhan, tidak lagi memberikan persembahan korban untuk Tuhan. Lalu Tuhan berkata di ayat yang ketiga, sendengkan telingamu, datang kepadaku, maka kamu akan hidup. Saudara-saudari, adakah hidupmu seperti bangsa Israel? Seperti terbuang, terjajah, sengsara, sulit bernafas, sesak, tak mampu berbuat apa-apa, sudah berusaha keras tidak ada hasil, seperti tidak ada jalan keluar, sudah selesai hidup ini. Bertanya dulu pada diri kita, apakah engkau meninggalkan Tuhan selama ini? Dan sekarang Tuhan berkata, sendengkanlah telingamu dan datang kepadaku, maka kamu akan hidup. Siapapun saudara-saudari yang di mana kehidupannya seperti bangsa Israel yang sepertinya terbuang, sudah disisihkan jauh dari karunia Tuhan, syarat engkau mendapatkan hidup yang baik adalah dengarkan Tuhan, sendengkan telingamu kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalam nats ini kita mendengar saudara-saudari bahwa ada tekanan yang sangat penting dan menjadi khotbah yang hidup bagi kita hari ini. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu memiliki peranan dan kuasa dalam hidup kita. Apakah saudara-saudari menyadari ini? Atau cuma mendengar saja tapi tidak melakukannya? Apakah saudara benar-benar percaya bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa, peranan yang penting bagi hidup kita? Bagaimana mungkin engkau hidup tapi firman Tuhan tidak engkau hidupi setiap hari? Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam topik minggu hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Apakah kuasa dan peranan firman Tuhan menurut kitab Yesaya yang sudah kita baca tadi? Mari kita teliti satu persatu. Apakah kuasa dan peranan firman Tuhan menurut kitab ini? Yang pertama ayat 10.
Dikatakan di sana, firman Tuhan seperti hujan dan salju, memberikan kehidupan, kesuburan, kekuatan. Saya bacakan kembali ayat yang 10. Saudara-saudari ada yang membawa Alkitab? Boleh dibuka kembali ayat 10. Boleh Alkitab, ya dari HP maksudnya. Ya silakan saja, tapi jangan dibaca notif WhatsApp atau notif yang lainnya. Kita akan baca ayat 10 bersama-sama. Ayat 10. 1, 2, 3. Lihat peranan firman Tuhan yang pertama. Firman Tuhan itu seperti hujan dan salju. Dan dikatakan kemudian akan mengairi bumi. Dan apa dampaknya? Firman Tuhan itu memberi kesuburan, saudara. Firman Tuhan itu memberi kehidupan. Dikatakan di dalam ayat 10 itu, membuatnya subur. Akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya firman Tuhan berkuasa memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah sebuah ungkapan yang dikatakan pada ayat 10 ini. Jika engkau hidup dalam firman Tuhan, maka engkau akan mengalami kesuburan. Hidupmu tidak akan kekeringan. Engkau akan mendapatkan kehidupan. Memang tidak banyak, memang tidak sekaya orang-orang di luar sana. Mungkin tidak semewah orang-orang di luar sana, tapi hidupmu ketika engkau di dalam Tuhan, maka engkau akan dicukupkan. Bukankah itu sudah cukup bagi kita? Tidak harus berlebih, tidak harus seperti mereka, tidak seperti memiliki anak-anak seperti mereka yang sukses mungkin untuk bagi orang tua di sini. Tapi kita tidak akan pernah kekurangan. Di dalam ayat 10 dikatakan firman Tuhan itu seperti salju dan air. Itu adalah sifat yang mencair dan meresap. Artinya seperti itu. Memberi kehidupan, memberi segala berkat, kesuburan, menumbuhkan. Jadi kalau orang hidup dalam firman Tuhan tidak mungkin dia kekeringan. Kalau orang suka holsoan dalam bahasa Batak, manarita, menggerutu, tidak pernah bersyukur, mengeluh, itu bahasa Indonesianya. Itu salah satu ciri orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mengeluh selalu. Dan ini sejalan dengan apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ketika orang hidup dalam Taurat Tuhan atau hidup dalam firman Tuhan, apa yang akan dia dapatkan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti syaratnya sederhana. Bukan cuma sekedar skillful, pintar, intelektual, tinggi, tapi hidup dalam firman Tuhan. Maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa katanya? Tidak pernah kekeringan. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa saudara? Selama engkau hidup dalam firman Tuhan, engkau tidak akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Gak mungkin kekurangan. Tapi hidup saya masih kekurangan, berarti belum hidup dalam Tuhan. Kalau hidup dalam Tuhan, dia tidak akan kekurangan. Karena Tuhan menolong orang yang setia kepadanya dari berbagai cara. Kalau hidupnya kekurangan secara materi, ada banyak orang yang akan dipakai Tuhan untuk menolongnya. Dia akan seperti pohon yang di tepi aliran sungai. Tidak jauh itu dari berkat-berkat Tuhan. Selalu saja ada berkat demi berkat yang mengalir. Tidak kekeringan. Makanya wajahnya, hidupnya berseri-seri. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau ini pemuda-pemudi, wajahnya seperti kisut. Mati segan. Begitu bukan ya? Mati segan, hidup tak mau. Jadi apalagi kalau pemuda-pemudi, karena ini didominasi oleh pemuda-pemudi, hidupmu harus energik. Berjalan ke depan saja memberi persembahan, sudah kayak lansia 60 tahun saya lihat tadi. Ya, bawa persembahan kayak bawa amplopnya cuma ringan, tapi seperti membawa beban berapa kilo. Nggak ada cerianya. Jadi dia ke depan ya,
Mungkin ke depan aja terbeban tadi ya, deg-degan begitu, seperti mau fashion show. Nggak semangat dia begitu, memberikan untuk Tuhan. Wah, ini Tuhan persembahanku, mau kuberikan untukmu. Ya, tadi saya pikir saya salah masuk ini ya, ibadah sore atau ibadah jam 6 ini. Biasanya jam 6 lansia semua. Tapi ini pemuda-pemudi. Kalau engkau hidup dalam firman Tuhan setiap hari engkau dengarkan, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Seperti salju dan air yang tidak akan kembali, tapi mengairi. Jadi hidupmu diairi oleh firman Tuhan setiap hari. Tumbuh terus sukacita, tidak pernah layu, tapi terus bersemangat, energik. Kalau gagal juga tetap dia semangat, karena dia hidup di dalam Tuhan. Maukah saudara-saudari hidupnya seperti itu? Ya, yes. Saya mau. Maka hidup dalam Tuhan, firman Tuhan setiap hari. Dan yang kedua dikatakan ayat yang ke-11. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ibrani 4 ayat 12 juga mendeklarasikan bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Roma 9 ayat 6 juga berkata firman Allah tidak mungkin gagal. Pernah Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca firman dari kitab Kejadian tapi tidak mengerti istilah-istilahnya? Ini untuk apa dibaca? Mulai bosan, mulai ngantuk. 1 minggu mulai lancar, satu pasal, selanjutnya say goodbye. Selamat tinggal, tidak pernah lagi disentuh. Hari ini mungkin ada yang bergebu-gebu hatinya, mau segera membaca firman, pengen sekali pulang sekarang, pengen membaca Alkitab segera, tapi setelah itu, saya tidak mengerti apa ini ya, untuk apa ini dibaca ini? Kitab sejarah, apalagi perjanjian lama. Untuk apa nama-nama raja ini? Untuk apa? Pernah saudara-saudari begitu? Lalu akhirnya bosan dan tidak mau mendengarkan. Ingat, tidak ada firman Tuhan yang dibaca dan kembali dengan sia-sia. Terus lakukan. Berapa banyak di antara yang hadir hari ini sudah selesai membaca Alkitab? Apakah ada setengahnya? Kalau saya minta angkat tangan tidak enak rasanya ya. Malu sama Pak Hopu, malu sama abang adik, malu sama mama bapak, malu sama saudara. Sudah berapa tahun usia kita? Ada berapa koleksi buku di rak buku kita yang sudah tamat kita baca? Tapi Alkitab berapa kali sudah kita baca? 1 kali pun mungkin, tapi tidak di sini ya, belum dibaca. Kalau di sini wajah-wajah Alkitab saya lihat, wajah perjanjian lama, ini wajah perjanjian baru ya. Amin? Bilang aminnya ragu. Ini indikasi bahwa yang saya pikirkan terjadi di sini juga. Saudara-saudari, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita pernah membaca firman lalu mulai lelah, sudahlah nggak ada artinya, buang-buang waktu saja ini, buang-buang tenaga saja ini. Nggak ada manfaatnya ini membaca firman Tuhan dalam hidup saya. Ayat-ayat yang kita baca itu rasanya abstrak. Atau penuh istilah-istilah yang tidak kita ketahui maksudnya. Atau kita membaca terus kita berkata, aduh ini janji Tuhan terlalu muluk dan tidak masuk akal. Firman yang kita baca dan kita dengarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau saudara mau hidup setiap hari membaca firman Tuhan, tidak akan sia-sia kehidupan yang sudah kita jalani dengan mengandalkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan akan menghasilkan buah dan manfaat bagi yang mendengar dan menerimanya. Firman Tuhan yang kita terima itu pasti akan memberi dampak yang baik bagi hidup kita. Tidak terasa itu saudara. Silakan baca terus firman Tuhan konsisten. Pemuda-pemudi, saudara-saudari, bapak ibu siapapun hari ini kiranya tergerak hatinya untuk menjadi rutin membaca firman Tuhan. Tidak sia-sia itu. Tidak akan sia-sia. Akan memberikan berkat bagi hidup kita. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan ngantuk. Bangunlah habit membaca firman Tuhan sejak sekarang. Karena di sana terkandung banyak sekali janji Tuhan. Tidak akan sia-sia, kita harus percaya itu. Hari ini baca 1 pasal, tidak sia-sia itu untuk hidup kita. Akan mengingatkan kita itu nanti. Rutinlah baca. Ada seorang suami, dia berkata seperti ini kepada istrinya. Saya tidak pernah ingat apa saja yang kau masak setiap pagi ketika saya pergi bekerja. Dari sejak kita menikah sudah begitu banyak menu makanan yang kau hidangkan, tapi aku tidak ingat semuanya. Tapi yang ku ketahui ketika aku makan makanan itu, hidupku, tubuhku menjadi kuat dan sehat dan aku bisa melakukan aktivitasku. Saudara, firman Tuhan seperti itu.
Memang kadang kita tidak ingat, kadang kita tidak mengerti, kadang kita tidak paham, tapi itu memberi dampak bagi kita. Percayalah. Jadi kalau kita, hidup kita ini berkata bahwa rasanya semua sia-sia, membaca firman gak ada gunanya, itu salah. Hari ini firman Tuhan berkata, tidak ada pembacaan firman, mendengar firman yang sia-sia. Jadi ayo digerakkan, melakukan pembacaan firman setiap hari. Para halado semua sudah lulus baca Alkitab, Amanginang? Puji Tuhan. Puji Tuhan yang mana saya tidak dengar. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ini semua untuk kita ya, untuk kita semua. Tapi yang ketiga, apa peranan dan dampak firman Tuhan? Ayat 12. Hidup orang yang rajin membaca firman Tuhan, hidup yang di dalam firman Tuhan akan memberikan sukacita, kegembiraan, makarioi dalam bahasa Yunani. Dikatakan di sana, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan kamu akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai depanmu. Jadi yang tadinya mereka hidupnya di pembuangan Babel, lalu ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan katakan apa? Engkau akan bergembira, bahkan pohon-pohon akan bertepuk tangan. Hidup mereka diubahkan karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Ternyata peranan firman Tuhan yang ketiga, jika kita mau mendengar, membaca firman Tuhan setiap hari, kita menerima sukacita, kita menerima kegembiraan. Kalau hatimu sedang terluka, baca Alkitab. Hatimu terluka, jangan baca TikTok. Jangan buka yang lainnya. Jangan baca status orang. Nanti kamu makin galau. Ya? Ada yang seperti itu? Ya gak usah malu-malu, di hadapan Tuhan harus jujur. Kalau hatimu sedang terluka, pikiranmu sedang kalut, ada yang mencari pekerjaan tidak juga ditemukan, apakah ada keluarga yang menantikan keturunan tidak juga Tuhan berikan, belum Tuhan jawab, yang sedang pendidikan mengeluh karena sistem online yang begitu sulit, akses yang sulit. Ada yang di PHK, ada yang penurunan penghasilan di tengah pandemi ini. Semua itu, semua yang kita alami, datang kepada Tuhan. Baca Alkitab, maka engkau akan dipulihkan. Amin. Siapapun kita saudara-saudari, ketika terpuruk, ketika hidupmu susah, atau ada yang sedang sakit, Bapak Ibu yang di rumah terbaring lemah sekarang, tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa di tempat tidur, atau hanya di rumah saja. Rajin membaca Alkitab, firman Tuhan kekuatan kita. Ada banyak janji di sana. Ketika engkau sakit, terpuruk, bahkan ketika engkau gembira pun, baca firman Tuhan. Kalau misalkan dalam hidup kita, engkau sedang berbeban berat, yang kau lakukan justru adalah hal-hal yang tidak baik, merusak hidupmu, merusak fisikmu. Kalau pemuda-pemudi kan gampang sekali berkata ya, saya lagi galau inang pendeta, saya lagi pusing inang pendeta. Oh iya, galaunya macam mana? Iya, galau saya ini tingkat Banua Gijang dan depresi tingkat Banua Toru katanya. Apalagi mau ku bilang ya? Ya bacalah Alkitab itu. Solusi terbaik. Jadi ini mau mengingatkan kita karena kita sering mengabaikan yang paling utama, yaitu peranan firman Tuhan. Siapapun yang membaca firman Tuhan, ayat 12 berkata hidupnya akan penuh dengan sukacita. Kok kita tidak lakukan ini? Mari kita lakukan. Hidup terus. Bangun rumah tangga, bangun kos-kosan, bangun rumah yang tempat kau tinggal sekarang dengan firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan diperdengarkan di sana. Setiap hari firman Tuhan diperdengarkan di tempat kau tinggal. Kalau sekarang itu sudah banyak sekali aplikasi Alkitab dan bisa di-play dan dia membaca sendiri. Mungkin bisa jadi penghantar tidurmu. Bayangkan penghantar tidurnya aja pembacaan Alkitab. Lebih-lebih dari pendeta. Dan itu adalah sesuatu habit. Jadi kita punya banyak trik banyak strategi bagaimana supaya kita mengalahkan kemalasan kita membaca Alkitab. Karena firman Tuhan berkata di sini, orang yang hidup dalam firman Tuhan akan sukacita. Jadi kalau hidupmu bergumul,
Mari datang kepada Tuhan, bacalah firman itu. Firman Tuhan itu seperti dinamo, alat penggerak mesin yang menguatkan. Jadi kalau ada mesin, ada dinamonya, itulah yang membuat mesin itu bergerak. Jadi firman Tuhan di dalam hati kita seperti dinamo. Itu yang akan membuat kita semangat, energik, punya pikiran-pikiran yang positif, hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi yang terakhir, yang keempat, pada ayat 13 dikatakan di sana, firman Tuhan berkuasa merubah kehidupan kita. Seperti semak duri, dia menjadi pohon sanobar. Lihat perbandingannya. Tadinya semak duri, dia berubah menjadi pohon sanobar. Lalu yang terakhir, yang tadinya kecubung akan tumbuh menjadi pohon murad. Saya mau mengajak saudara-saudari melihat dulu di layar seperti apakah pohon sanobar. Apakah sudah tampil? Pohon sanobar. Apakah sudah ada? Inang, boleh dilihat dulu? Belum. Ya, multimedia mungkin sedang galau tingkat benua Gijang. Pohon semak duri berubah menjadi pohon sanobar, dan kecubung berubah menjadi pohon murad. Saudara-saudari, tahu semak duri? Semak duri itu disingkirkan orang, dibuang orang. Semak duri itu selalu dampaknya negatif. Jadi tidak banyak orang yang suka itu. Hidup kita mungkin seperti disisihkan, diinjak-injak orang, tidak dihargai. Seperti semak duri. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, akan berubah menjadi apa? Pohon sanobar. Pohon sanobar. Kalau sudah ada di layar ya, tapi saya akan sampaikan pohon sanobar itu seperti pohon pinus, tapi dia lebih besar, lebih banyak lagi daunnya. Dan pada masa itu pohon sanobar adalah pohon yang sama seperti pinus, hidup di segala musim. Dan daunnya itu hijau terus. Dan dia punya batang yang kuat, itulah pohon sanobar. Bayangkan orang yang hidup dalam firman Tuhan yang tadinya diinjak-injak, disisihkan, tidak dihargai. Dia berubah menjadi pohon sanobar, memberikan kesejukan pada orang lain. Dicari orang ketika orang sedang mencari perteduhan. Kita akan menjadi orang yang dirindukan. Itulah orang yang hidup dalam firman Tuhan. Tetapi yang kedua dikatakan adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia akan seperti pohon murad. Ini juga kalau ada di layar, saya tadi sudah minta dibuatkan. Ganti kecubung menjadi pohon murad. Tahukah pohon murad itu adalah sejenis bunga-bunga warna putih. Dan ini salah satu bunga yang selalu memberikan atau baunya itu, harumnya itu semerbak di sepanjang hari dan sepanjang musim. Itulah pohon murad. Jadi dia kalau dari jauh pun sudah tercium wanginya, wangi pohon murad. Tuhan katakan kecubung itu adalah sejenis pohon yang mengeluarkan aroma yang tidak enak. Tetapi itu akan diubah Tuhan menjadi pohon murad. Seperti itu proses hidup kita akan diubahkan Tuhan. Dan gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Pasti semua bisa terjadi. Jangan takut. Percayakan kepada Tuhan. Kuncinya cuma satu, mencintai Taurat Tuhan. Kita harus mencintai Taurat Tuhan. Maka hidup kita akan diubahkan. Kenapa bisa dengan firman Tuhan hidup kita diubahkan? Karena orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia akan memiliki hikmat. Hokmah. Kecerdikan yang berasal dari Allah itu hikmat. Dan itu dimiliki orang yang membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah berakal budi, dalam bahasa Ibrani syakal. Itu berarti sangat berhati-hati. Jadi hidupnya hati-hati, kecerdasan khusus untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah dia akan mengerti, dalam bahasa Ibrani bin, artinya bisa melihat, bisa mengetahui, kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. Orang yang hidup dalam firman Tuhan akan memiliki hal tersebut. Saudara-saudari, sering mendengar ada banyak orang yang skillful, pintar, punya kemampuan yang sangat hebat pada masa-masa kuliah, tapi sekarang hidupnya biasa saja, atau hidup di dalam kemalangan. Ada mungkin yang berkata, kasihan dia ya, tidak hoki, tidak beruntung. Kalau saya tidak, menurut saya karena tidak hidup di dalam Tuhan. Karena kalau hidup dalam Tuhan, pasti dia akan mampu. Di luar Tuhan, kita tidak mampu membuat apapun, saudara. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apapun.
Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mengangkat. Semua keberhasilan itu berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Dan orang yang hidup dalam Tuhan, kalau mau mengalami perubahan, kalau sekarang hidup kita sangat sulit, susah, yang sekolah, yang pendidikan, yang bekerja, mau hidupmu lebih baik, mulai hari ini rutinlah membaca firman Tuhan dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Banyak orang yang tidak hidup dalam Tuhan tidak kuat dalam proses, makanya sering gagal. Menyerah. Jangan pernah menyerah. Pernah mendengar nama Kolonel Sanders? Pendiri Kentucky Fried Chicken. 1009 kali dia ditolak ketika dia memberikan resepnya. Tapi sekarang lihat, di seluruh dunia tidak ada yang tidak mengenal Kentucky Fried Chicken, termasuk Indonesia. Karena dia berproses. Pernah mendengar kisah yang menciptakan Aqua? Dia pernah ditertawakan. Kok air minum dijual katanya? Tapi lihat sekarang, menjadi brand nomor 1 untuk kualitas air minum terbaik. Pernah juga kita melihat toko yang sangat terkenal dengan barang kualitas yang baik, IKEA. Oh, ternyata dia dulunya adalah seorang penjual korek api. Saya akan mengajak kita untuk melihat sedikit saja. Silakan tim multimedia boleh memutar videonya. Banyak orang sukses yang tahan dalam proses. Dan siapapun yang tahan dalam proses karena dia hidup dalam Tuhan. Mobil Lamborghini yang terkenal itu, ternyata dia anak seorang petani dan dihina berkali-kali. Tapi lihat sekarang mobil Lamborghini sangat terkenal, mewah. Dan siapapun yang memilikinya dianggap sebagai orang yang sangat mapan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Untukmu pemuda-pemudi yang sedang kalut, sedang bergumul, berproses dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Pendidikan pun serahkan pada Tuhan. Pekerjaan yang tak kunjung dapat, serahkan pada Tuhan. Pasangan hidup atau apapun, sakit, jika ada yang sedang sakit, serahkan pada Tuhan. Berproseslah dalam Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan, maka keajaiban akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kiranya saudara-saudari terberkati dengan firman ini. Ketika pulang nanti memiliki semangat untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini di tengah gereja, saudara dari Eno akan menyaksikan imannya. Kiranya firman juga yang saudara terima selama ini, sungguh-sungguh engkau hidupi di dalam hidupmu. Sepanjang hidupmu teruslah pelihara imanmu di tengah gereja yang dimana engkau menyaksikan iman. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Baik, pemelihara hidup kami, yang selalu hadir dalam suka dan duka, yang selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami masih muda, atau bahkan bagi kami yang sudah menjelang usia senja. Tuhan selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami tidak pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali, kami kembali mengevaluasi diri kami, mengkoreksi diri kami, mengkoreksi keluarga kami masing-masing. Apakah firman Tuhan sungguh hidup dalam keluarga, dalam hati kami? Apakah itu menjadi firman yang selalu kami rindukan, kami renungkan siang dan malam, atau justru kami abaikan dalam hidup kami? Dan hari ini kami sadar, mungkin kami sudah sering terlalu jauh dari Tuhan, meninggalkan firman Tuhan. Atau mungkin kami sudah bertekun di dalam Tuhan, namun kami harus terus berproses. Kami belum menerima apa yang kami harapkan. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa janji-Mu mendatangkan keajaiban. Firman-Mu akan terjadi, janji-janji-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami menderita. Jangan biarkan kami meninggalkan Tuhan.
Tapi biarlah dengan firman ini kami semakin rindu untuk selalu hidup dalam Tuhan. Agar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, tidak jauh dari Tuhan, tidak jauh dari berkat-berkat Tuhan. Kalau hidup kami sulit, Engkau akan mendatangkan sukacita. Engkau akan mendatangkan berkat dari banyak orang, asalkan kami teguh di dalam firman Tuhan. Kami menerima janji-janji semua yang kami dengarkan dalam khotbah hari ini. Biarlah kami semakin merindukan firman-Mu siang dan malam. Itulah yang kami lakukan tekun dimanapun kami berada. Dan akan kami wariskan kepada saudara-saudari kami, kepada anak cucu kami, kepada keluarga kami. Agar kiranya berkenan Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan Allah yang maha baik, pada hari ini kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan, kesehatan yang Tuhan limpahkan sehingga kami hadir di tempat ini dan dapat mengikuti secara on-site. Semua karena kebaikan Tuhan. Hati kami melimpah dengan sukacita dan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Tapi kami mengingat ada banyak orang yang sakit, yang tidak bisa datang ke gereja ini. Kondisinya sedang lemah, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang terbaring di rumah. Bahkan karena pandemi ini, ada banyak sekali jemaat kami yang terpapar dan harus mengalami isolasi mandiri atau bahkan isolasi di rumah sakit. Tuhan, tangan-Mu berkuasa menyembuhkan. Tangan-Mu sungguh berkuasa memulihkan seluruh jemaat kami yang tidak hadir saat ini, yang mendengarkan firman ini dari tempat tidurnya, yang sedang lemah dan tidak bisa melakukan banyak aktivitasnya. Tuhan, berikan kepada mereka kesembuhan dan berikan kepada mereka iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan dirawat di rumah. Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Borusi Tohang, Emar Paung, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Kukuk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turni Boru Sialoho, Besi Barani, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relus Sitorus, Berta Boru Pakpahan, Joko Pakpahan, Nyonya Hutahayan Boru Simanjuntak, Marco Gultom, Goldina Gultom, Karista Boru Panjaitan, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sianipar Boru Lumban Tobing, Nyonya Panggabean Boru Huta Galung, Anton Siahaan, Sabar Siregar, BMP Marpaung, Nyonya MS Sipahutar Boru Huta Galung, Sintua K Simanjuntak, Arga Situmorang, Sintua F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Samuel Hidayat Nadeak, Winda Boru Maibang, Sean Gabriel Nadeak, Nyonya Sintua Situngkir Boru Manurung, Karina Boru Situngkir, Nyonya Kultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, Marisi Boru Panjaitan, Ersiahaan, Ermanik, Nyonya Ermanik Boru Banjar Nahor, Odeta Boru Manik, JF Panjaitan, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan, Angel Boru Nababan, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Johanna Boru Simatupang, Nyonya Purba Boru Silaban, Vianita Boru Manalu, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani. Dan bagi jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Sitorus Boru Marpaung, B Sibuea, Nyonya Manulang Boru Gultom, W Hutahayan, Sintua EM Butar-Butar, Maria Boru Tambunan, dan Karisa Boru Panjaitan. Tuhan, kami membawa mereka semua, nama-nama yang telah kami sebutkan, bahkan jemaat-Mu yang tidak tercatat di dalam warta ini namun sedang kondisi lemah dan sakit. Tuhan, berikan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan. Berikan mereka iman yang teguh bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka dengan tangan kudus-Mu. Dan kami berdoa juga bagi jemaat-Mu HKBP Keramat Jati dari kategori sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, sampai lansia, kiranya tetap dalam penyertaan tangan Tuhan. Seluruh pelayanan yang akan dilakukan di dalam 1 minggu ke depan di tengah gereja ini, PHD kategorial pertangyangan, tim doa yang akan dibuka dimulai minggu depan, kiranya Tuhan memberkati setiap petugas dan pelayan yang melayani di dalam ibadah yang dilaksanakan di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan berkatilah kami, berkati hidup kami. Jika ada
di antara saudara-saudari kami saat ini yang sedang memiliki beban yang berat, hatinya sedang penat, hatinya sedang terluka, pikirannya sedang tidak menentu. Tuhan, bantu mereka, berikan jalan keluar, ajari mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan ampunilah kami akan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan bernyanyi dan menyampaikan persembahan dari buku nyanyian nomor 694. Kekuatan
Jemaat yang dikasihi, kita akan memasuki acara peneguhan sidi khusus kepada satu orang jemaat. Kita akan memuji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan yang menuju kehidupan yang kekal? Iya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Iya, saya bersedia. Jadi saudara telah berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah dijanjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun di antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan untuk Eno Susanto. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah dia yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah dia dalam Roh Kudus, teguhkanlah dia dalam janji yang telah dia ikrarkan. Kuduskanlah dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita memuji Tuhan dan jemaat diundang bangkit berdiri. Selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku mautlah hukumanku. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah di gereja dan di rumah, demikianlah kebaktian Minggu Estomihi pada sore hari ini. Kami menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.